Shalom, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Paskah, tapi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelumnya, kita akan berdoa. Syaratnya satu, duduk diam, duduk tenang. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, supaya kami boleh mengerti, memahami tentang firman Tuhan hari ini. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap tenang ya, tetap semangat. Jangan ganggu temannya kalau dengarkan cerita firman Tuhan. Tetap sukacita. Mari kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita saksikan video berikut ini. Halo adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Penciptaku Allah yang hidup. Penciptaku Allah yang hidup. Dari Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tetap duduk manis, diam. Dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa, dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat.
Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir."
sudah menyaksikan cerita firman Tuhan ya melalui video hari ini. Kita belajar bersama-sama. Kita diciptakan Tuhan mulia. Kita diciptakan oleh Tuhan berbeda dari yang lain. Karena Tuhan menciptakan kita istimewa. Ya, kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Tuhan rela menebus hidup kita dari dosa. Kita sudah dibebaskan dari dosa supaya kita menjadi anak-anaknya yang istimewa. Penciptaku Allah yang hidup. Bukti Tuhan Yesus hidup karena Dia mengasihi kita. Mari kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan karena Tuhan mengasihi kami. Bukti kalau Tuhan hidup bagi kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai kami. Kami tidak boleh takut, kami tidak boleh gentar, kami tidak boleh minder, tetapi kami semangat bersuka cita karena Tuhan itu hidup bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik terkasih dalam nama Yesus Kristus, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Selamat Paskah.